Al-Quran kalimat yang mulia, tidak ada kalimat yang hina di dalamnya, tetapi di dalam kalimat yang mulia itu ada sebutan nama hewan yang najis, yaitu kalimat kalbun, anjing. Dan bukan sekali teman-teman, berkali-kali. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbun wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbun rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang bilang jumlah mereka 3, yang keempat anjingnya. Ada yang bilang jumlah mereka 5, yang keenam anjingnya. Ada yang bilang jumlah mereka 7, yang ke... Like and share, aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, welcome to the Tanjung Merawa City, Deli Serdang, North Sumatra. In the Sky High concert, Komunitas Berani Hijrah and Al-Fatih United featuring Ustadz Hananataki LC in this Maghrib. Takbir! 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 Siap mendengarkan kajian Ustadz Hananataki? Siap sharing dengan Ustadz Hananataki? Rindu sama Ustadz Hananataki? Siap subuh pulang? Siap? Mana ibu-ibunya nih? Siap? Siap? Tunjuk langit bu, karena kita konser langit. Oke, Masya Allah. Bapak-bapak ya, siap pulang sampai subuh? Siap? Takbir? Takbir? Baik, bapak-bapak ibu sekalian, saya mau coba absen nih. Teman-teman sekalian, Al-Ustadz dan juga Bapak Ijek akan konvoy bareng nanti bersama dengan penasihat kita menuju ke hamparan lapangan konser langit Komunitas Berani Hijrah bersama dengan Al-Fatih United featuring Ustadz Hananataki. Dan alhamdulillah acara konser langit ini dipersembahkan oleh Komunitas Berani Hijrah bekerja bersama dengan Al-Fatih United dan berkolaborasi dengan Al-Ustadz Al-Mukarram Musa. Ya Muhammad, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika Wakil Gubernur Sumatera Utara. Ahlan wa sahlan di konser langit ya Rasulullah. جئت يسمى لرسول الله محبا يا روضة سكنة روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئت يسمى لرسول الله محبا يا روضة سكنة روحي وجوار الهادي محمد. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ini banyakan akhwatnya ya.
ketimbang ikhwannya. Ya, Tapi sepertinya semangatnya ada pada ikhwannya. Kembali lagu dari abang kita, dari Maher Zain, insya Allah ya, buat kita semuanya. Sembari Bapak Wagub hadir dan panitia yang luar biasa. Ketika kau tak sanggup melangkah Pilihan ada dalam kesendirian Tiada mentari bagai malam yang gelap Tiada tempat untuk berlabuh Bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu Insyaallah 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 You'll find a way Insyaallah 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 ada jalan Every time you commit one more mistake, you feel you can repent, and that is way too late. You're so confused. One decision you had made, how's your mind, and your heart is full of sin. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Sama-sama. Insyaallah, 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 you'll find a way. Insyaallah, 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 ada jalan. Oke, semua flash HP-nya dinyalakan, semua flash HP dinyalakan, dilambaikan ya, semuanya. Flash. Allah is never far away. To trust Him as it has a friend. Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Yuk kita tes lagu Maidani. Pernah dengar? Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, oke, siap? Ya, sambil bertasbih, berzikir kita lambaikan lagi flashnya nanti ya. Sabar dan syukur. Alhamdulillah, wala
Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله أكبر. الله لمن حمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه فراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن الله أكبر الله الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. عظيم إلهنا أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحان الله 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 سبحان سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده الحمد لله 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 رب العالمين الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. نعوذ بعزتك أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في إندونيسيا. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
kepada seluruh anak-anak muda khususnya kegiatan-kegiatan agama Islam. Dan juga kami terus dibimbing oleh murabbi kami Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Arianto LC, MA, dan juga Ustadz Faisal yang juga sama-sama di komisi di DPRD Sumut tingkat 1. Karang Taruna Sumut Abangda Dedi Dermawan Milaya SE juga berada tengah-tengah kita. Al-Mukarram Al-Ustadz Mukhlis Mukhtar selaku PD Muhammadiyah Tanjung Merawa, mohon maaf, dan juga PMI Kecamatan Tanjung Merawa. Dan alhamdulillah ahlan wa sahlan Gurunda Murabbina Ustadz Hananataki LC dan juga tim baik kepada Bapak Wakil Gubernur dan Ustadz Hanataki LC serta rombongan kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang sudah dipersiapkan. Ahlan wa sahlan wa jazakallah. Baik, tim keamanan tolong jemput Ustadz Zainal Arifin selaku penasehat komunitas Surayani Hijrah di tempat ikhwan. Tim keamanan tolong jemput naik ke atas. Ya, sebelah kiri panggung ya, di depan mobil BPBD ya. Tolong dijemput tim keamanan Ustadz Zainal Arifin untuk maju ke panggung Rijing selaku penasihat komunitas Berani Hijrah. Bang Bayu tolong tim keamanan juga untuk menjemput tim keamanan. Pada Abang Dadani, tokoh muda Deli Serdang, untuk kami undang naik ke pentas panggung Rijing. Tolong tim keamanan Bang Bayu dan Laskar untuk jemput Ustadz Zainal Arifin, Bang Hamdani Saputra selaku tokoh muda Deli Serdang untuk kita jemput dan sama-sama kita kawal naik ke atas panggung Rijing. Ya, hadir juga beberapa donatur dari komunitas Berani Hijrah, Abi Akbar dan juga anaknya Akbar. Masya Allah, kita juga kami undang Al-Mukarram Ustadz Syafi'i, Qori Internasional, untuk naik ke atas panggung Rijing. Kami mohonkan kesediaan tim keamanan Bang Bayu dan Laskar untuk menjemput Ustadz Syafi'i untuk naik ke pentas panggung Rijing. Baik, tim Laskar dan keamanan tolong pasang brigade, sterilkan area sampai lidah panggung ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, Qori Internasional Ustadz Syafi'i untuk naik ke atas panggung Rijing, Al-Ustadz Zainal Arifin dan juga Bang Hamdani selaku tokoh muda dari Serdang dengan guru kita, murabbi kita Ustazun Al-Fadil Hananataki LC. Maka dari itu jangan pernah beranjak dari tempat duduk kita, karena Al-Ustaz juga tidak pernah akan lelah memberikan ilmu kepada kita semua. Takbir! 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 Kita mulai majelis konser langit ini yang mudah-mudahan Allah catatkan di langit-langitnya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, untuk penampilan spesial perform yang kedua 15 menit ya dari Nasyid Maidani Medan. Nasyid nasional ya yang sudah mendunia juga lagu-lagunya. Kita sambut perform keduanya ke atas panggung stage. Kepada Abang Da Maidani dan tim kami sambut dengan segala hormat. Pernah dengar lagu Lemah Lembut Lagi? Ya, sama-sama ya. Kita tes. Ya. Buka flashnya, semua buka flash, ayo. Kita ayo. Iya, cakep. Lagi, yang ikhwatnya. Ya. Iya. Ya. Ia ibarat kaca yang berdebu. Jangan terlalu keras membersihkannya. Nanti ia mudah retak dan pecah. Nanti ia mudah keruh dan ternoda. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya. Ibarat kaca yang berdebu, jangan terlalu lembut membersihkannya. Ia bagai permata keindahan, sentuhlah hatinya dengan kelembutan. Ia sehalus sutera di awan, jagalah hatinya dengan kesabaran. Tapi Ayo sama-sama. semua ayo. Wah, iya. Lemah lembutlah kepadanya, namun jangan terlalu memanjakannya. Tegurlah bila ia bersalah, namun jangan lukai hatinya. Lemah lembutlah kepadanya, namun jangan terlalu memanjakannya. Tegurlah bila ia bersalah, namun janganlah lukai. Apanya jangan dilukai? Terima kasih. Dia bagai permata keindahan, sentuhlah hatinya dengan kelembutan. Dia selalu sutera di awan, jagalah hatinya dengan kesabaran. Lagi sama-sama ya. Sama-sama ya. Lemah lembutlah kepadanya, namun jangan terlalu memanjakannya. Tegurlah bila ia bersalah, namun janganlah lukai hatinya. Lemah lembutlah kepadanya, namun jangan terlalu memanjakannya. Tegurlah bila ia
bercahayakan jiwa. Sepakat ya, sepakat? Sepakat dengan lagunya? Insya Allah. Baik, ini Maida ini kan grup pedang dan bunga ini. Nah, kalau kita ada lagi bunganya, sekarang kita bawa lagu pedangnya. Iya. Lagu pedang lagu-lagu yang semangat. Izin dulu, ada Bang Ijek di belakang, ada Ustaz Hanan. Mohon izin Tuan Guru. Langsung aja nyelonong kali. Baik, kali ini kita akan bawakan lagu semangat ya untuk para kita. Karena yang saya tahu ini penyelenggara ini para abang-abang kita, para kaula-kaula muda yang mereka semangat untuk mensiarkan Islam ini dimanapun berada. Karena Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Dan banggalah kita sebagai seorang Muslim. Ya, ini perlu dipanasin ya dengan lagu pedang. Ya, Dipanaskan. Nah, setelah panas kita kasih air lagi biar Oke. dingin. Dipanaskan disuruh berdiri nggak? Boleh, boleh. Ayo. Siap berdiri? Siap berdiri ya. Bila ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Ya, langsung aja lah. Ya, udah pernah dengar ya? Akulah satu di antaranya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masya Allah. Ini kenapa para pejuang mahar kok semangatnya kayak nggak ada? Yuk bisa yuk. Yang sebelah kiri yuk tunjukkan kalian adalah calon imam. Hei, salam dijawab. Wajib hukumnya ya. Oke. Para calon bidadari surga santai dulu ya. Sebentar ya. Kita buktikan bahwa calon-calon imam di Tanjung Morawa ini sangat luar biasa ya. Oke, sebentar ya, kita akan cek semangatnya para pejuang mahar. Assalamualaikum. Cakep ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat hidayah karunia sarikmat alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat yang bisa berkumpul pada hari yang sangat luar biasa. Hari Jumat tanggal 17 Juni 2020 langsung dari lapangan Persatuan Sepak Bola Keluarga Banten, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara ya. Boleh yang mau tepuk tangan silakan. Alhamdulillah ya. Yang kami hormati pastinya sangat luar biasa. Yang kami hormati Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Musa Rajek Syah Esos M. Hum. Luar biasa ya.
Tepuk tangan buat Bapak Haji Musa. Yang kami hormati Wakil Bupati Deli Serdang Bapak Haji M. Ali Yusuf Siregar MAP atau yang mewakili, dan juga Ketua Dewan. Ini luar biasa sekali ya. Biasanya ini karena doa orang-orang, teman-teman yang soleh dan solehah, jadinya Ustaz Hanan bisa berkunjung langsung hari ini ke Tanjung Morawa, Deli Serdang ya. Oke, hari ini untuk kita menjemput keberkahan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyimak pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh juara MTQ nasional. Bertemu dengan gurunda kita akan menerima peran-peran ilmu langsung dari Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, Konser Langit. Please welcome gurunda Ustadz Hanan Attaqi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngantuk belum? Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah, kekasih Allah, teladan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati orang tua kita, ayahanda kita, Bapak Haji Musa Rajeksyah atau panggilan akrabnya Pak Ijek, Bapak Wakil Gubernur, kemudian para alim ulama, para asatiz, Ustadz Haryanto, Ustadz Najib, dan para ustadz-ustadz sekalian. Dan yang paling saya cintai karena Allah adalah anak-anak muda Tanjung Morawa. Baik, yang datang dari sekitar lapangan ini ataupun yang datang dari Brastagi, dari Kisaran, dari berbagai macam daerah. Barakallahu fikum. Teman-teman, malam ini saya pengen cerita aja. Beberapa hari yang lalu saya baru pulang takziah ke rumah Bapak Ridwan Kamil di Bandung. Tetapi bukan ke rumah dinasnya, lebih kepada ke rumah orang tua Bu Atalia untuk takziah atas musibah wafatnya Eril Kahan Mumtaz. Di sana Pak Ridwan Kamil cerita yang buat saya itu sebuah cerita yang justru menjadi renungan yang sangat mendalam buat saya pribadi, dan malam ini saya pengen cerita sama teman-teman. Kita tahu fenomena dari wafatnya Eril di Indonesia menjadi sebuah isu internasional.
bahkan menjadi trending topik di Twitter, di Instagram, di FB, di banyak sosial media. Siapa sebetulnya Ariel ini? Karena dia bukanlah seorang ulama yang terkenal dengan ilmu dan ibadahnya, bukan seorang pejabat yang terkenal dengan keadilannya, bukan artis yang terkenal dengan jumlah followers atau pengikutnya. Ariel hanyalah anak muda biasa yang qadarullah, anak dari Bapak Ridwan Kamil, yang kemudian Allah takdirkan wafatnya, meninggalnya menjadi sebuah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hikmah untuk kita semua. Ada jutaan manusia yang menyimak dan mengikuti berita Ariel dari mulai tenggelam sampai kemudian pencarian, sampai ditemukan, sampai dibawa pulang, kemudian sampai dikuburkan dan didoakan. Ada jutaan orang mendoakannya, ada jutaan orang mensolatinya, baik salat jenazah maupun salat gaib, bahkan sampai ke Palestina. Di Palestina, mereka melakukan salat jenazah atau salat gaib untuk almarhum Ariel. Ada apa sebetulnya? Saya ingin mengambil satu cerita kecil aja dari Ariel yang mungkin jadi inspirasi buat anak muda, karena dia bagian dari anak muda seperti kalian. Suatu hari kata Kang Emil dalam cerita beliau waktu saya di rumahnya, ketika lagi di Spanyol, lagi jalan bersama dengan keluarga, pas lagi belanja di mall, Ariel beli satu sepatu yang lumayan mahal, belinya di Spanyol. Satu merek sepatu yang lumayan mahal, belinya di Eropa, di Spanyol. Ketika udah beli, kemudian ayahnya nanya, "Ariel, kamu suka sepatu ini?" "Ya, aku suka." "Buat kamu?" "Bukan." Ternyata Ariel beli sepatu bukan untuk dirinya, yang harganya mahal, yang branded, dan belinya di Eropa. Dan waktu itu dia nggak beli hadiah apapun atau nggak beli oleh-oleh apapun untuk dirinya sendiri, cuman beli sepatu yang ternyata sepatu itu kemudian dia bawa pulang ke Indonesia, dia hadiahkan kepada satpam yang menjaga gerbang sekolahnya. Dan itu nggak ada yang tahu, sampai kemudian ketika Ariel sudah wafat, sang satpam tersebut cerita kepada keluarganya Kang Emil. Masih banyak banget loh cerita-cerita lain dari Ariel yang luar biasa, yang orang baru tahu ketika Ariel sudah wafat. Ada orang tua yang dibantu di jalan, ada dua orang yang berantem di jalan terus dia pisahin sampai dia yang malah kena gebuk dari orang-orang yang ada di sekitar situ, dia digebukin. Banyak sekali cerita-cerita kebaikan dari almarhum Ariel yang orang nggak tahu kecuali setelah beliau wafat. Sehingga kemudian Allah ingin ngasih kita pelajaran, teman-teman. Dengan fenomena wafatnya Ariel ini, Allah sedang ngasih pelajaran kepada anak muda Indonesia. Dengan kejadian yang luar biasa ini, Allah ingin kita perhatian, kita menggali, kita mencari tahu apa keistimewaan yang dimiliki oleh almarhum Ariel. Ternyata saya menyimpulkan keistimewaan yang dimiliki oleh almarhum Ariel itu satu saja. Dia punya amalan rahasia antara dia dengan Allah. Dia selalu menjaga rahasia antara dia dengan Allah, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan dia bahkan tidak ingin memposting amalan tersebut kepada siapapun. Itulah keistimewaan yang saya ambil hikmah dari fenomena wafatnya almarhum Ariel. Semakin banyak rahasia antara kita dengan Allah, semakin istimewa kita di sisi Allah. Semakin kita tidak diketahui oleh manusia di bumi, semakin viral kita di langit. Sekarang pertanyaannya, teman-teman mau viral di bumi apa di langit? Yakin? Maka jangan sedih kalau views di Instagramnya kecil.
Jangan sedih kalau tiktokan kita itu isinya cuman gitu-gitu aja, nggak ada parboy, nggak ada challenge, nggak ada apalagi joget-jogetan yang overacting. Isi TikTok kita, isi Instagram kita, isi YouTube kita, hal-hal yang mungkin orang lihat biasa-biasa aja. Jangan sedih, la tahzan. Kenapa? Karena kadangkala ketika manusia enggak viral di bumi, bisa jadi dia adalah orang yang viral di langit. Kita nggak pernah tahu loh. Terus gimana Ustaz biar kita viral di langit? Ketika almarhum Eril menjadi sebuah tanda-tanda, menjadi sebuah ayatun min ayatillah, hikmah dari Allah untuk kita. Gimana caranya biar viral di langit? Walaupun gak harus semua kita berpikir nanti kalau saya wafat yang mengiringi jenazah saya sebanyak Eril. Eril ini mungkin yang mengiringi jenazahnya lebih banyak daripada seorang ulama di zaman sekarang. Luar biasa. Kita berbaik sangka kepada semuanya, kepada almarhum Eril, kepada ulama-ulama yang terdahulu. Tapi ini sebuah pertanda dan hikmah. Kadang kita nggak bisa dapetin cara yang sama, dimana ketika kita wafat, jenazah kita diiringi jutaan orang. Nggak harus seperti itu, karena ada seorang sahabat Nabi yang ketika beliau wafat, nggak ada yang mengurus jenazahnya, teman-teman. Jadi ada kisah sahabat Nabi yang wafat, jenazahnya nggak ada yang ngurus. Tiba-tiba dia wafatnya dihukum, dibunuh oleh musuhnya dengan cara digantung. Tiba-tiba suatu malam malaikat datang menjemput jenazah sahabat ini. Dijemput, dibawa ke Madinah. Jadi jenazahnya di luar kota dijemput malaikat, dibawa ke Madinah. Lalu malaikat Jibril membangunkan Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, ya Jibril, mau kemana kita? Kata Jibril, ya Rasul, wudu'lah, ayo kita sholat jenazah. Kemudian Rasulullah memimpin sholat jenazah terhadap sahabat yang mulia ini, dan makmumnya Rasul adalah para malaikat yang jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu malaikat. Nggak ada satupun manusia selain Rasulullah, nggak terkenal di bumi, nggak ada yang tahu. Tetapi karena mulianya sahabat ini, akhirnya jenazahnya diurus oleh para malaikat. Maka Nabi pun melaksanakan sholat jenazah. Setelah selesai sholat jenazah bersama para malaikat, kemudian jenazah ini dibawa lagi oleh malaikat dan dikuburkan entah di mana. Seluruh pengurusan jenazahnya dilakukan oleh para malaikat. Ini namanya viral di langit. Pertanyaannya gimana teman-teman biar kita bisa viral di langit? Apa yang harus kita lakukan biar kita viral di langit? Biar Allah menyaksikan amalan kita, biar Allah nge-like ibadah kita, amal soleh kita, biar para malaikat mendoakan kita, nge-views kita, nge-like, nge-repost, akhirnya kita viral di langit. Gimana caranya? Milikilah amalan rahasia antara kita dengan Allah. Jangan semua yang kita lakukan dari kebaikan ditampilkan kepada manusia. La tahzan, nggak usah khawatir kalau orang lain nggak tahu. Allah Maha tahu, itu cukup, bahkan lebih. Nggak usah khawatir kalau kebaikan kita nggak ada yang merekam, Allah yang merekam. Nggak usah khawatir kalau kebaikan kita nggak ada yang mengingat, Allah Maha mengingat. Nggak usah khawatir kalau kebaikan kita nggak jadi trending topik. Di langit kita dibicarakan dengan kebaikan. Maka jangan berkecil hati teman-teman untuk berbuat baik lalu merahasiakan kebaikan itu. Jangan berkecil hati. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat baik walaupun sekecil zarah, Allah Maha membalasnya. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang lebih besar. Maka la tahzan, jangan kecil hati teman-teman.
Kadang seorang istri capek seharian nyiapin segala yang dibutuhkan suaminya, ketika suaminya datang tidur nggak sama sekali menghargai istrinya dengan kalimat-kalimat yang indah, la tahzan. Kadang seorang suami bekerja siang dan malam untuk menafkahi keluarganya dengan nafkah yang halal, tetapi tidak dihargai oleh istrinya, la tahzan. Kadang kita sebagai anak ingin berbuat baik dan membahagiakan orang tua kita, tetapi orang tua kita malah lebih membanggakan yang lainnya, la tahzan. Apapun kebaikan yang kalian lakukan, la tahzan kalau manusia tidak menghargainya. Kenapa? Allah Maha menghargai itu. Makanya tadi saya baca surat An-Naml di awal, itu kisah yang luar biasa di dalam Al-Quran. Coba teman-teman pikirin ya, kok bisa di dalam Al-Quran ada satu surat, nama suratnya itu surat semut. Apa keistimewaan semut ini sampai dinamakan dengan nama surat? Padahal kalau kita baca surat tersebut, isinya adalah kisah Nabi Sulaiman. Harusnya suratnya bernama Suratul Sulaiman, suratnya Sulaiman. Atau harusnya nama suratnya adalah surat tentang Balqis. Harusnya surat tentang angin, tentang jin, tentang pasukan, tentang hal-hal yang besar. Kenapa nama suratnya tentang hal yang kecil, yaitu Suratun Naml atau surat semut? Tahu nggak kenapa? Apakah di dalam surat ini ada kisah semut yang sangat banyak? Enggak. Kisah semutnya itu cuma satu di dalam ayat ke-18. Cuma satu kisah tentang semut. Apa firman Allah tentang semut di dalam surat ini? Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlah ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum. Ketika Nabi Sulaiman bersama pasukannya, jadi ceritanya Nabi Sulaiman bersama dengan pasukannya lagi lewat nih, lagi melintas sebuah wadin, sebuah lembah, namanya Wadin Naml, lembah semut. Ketika Nabi Sulaiman mau melintas dengan pasukannya untuk berdakwah, melewati satu lembah, tiba-tiba qalat namlatun, ada seekor semut berbicara. Ada seekor semut yang berkata, ya ayyuhan naml, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam tempat tinggal kalian. Masuklah kalian, wahai semut, ke dalam sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun, supaya Sulaiman dan pasukannya tidak menginjak kalian sedangkan mereka nggak ngerti. Apa kebaikan semut di dalam ayat ini? Kebaikannya cuma satu, dia ngasih tahu kepada semut-semut yang ada di lembah tersebut agar mereka memberi jalan untuk Nabiullah Sulaiman dan pasukannya. Cuma itu kebaikan semut. Tapi kebaikan yang sekecil itu, yang ucapannya tidak ada yang dengar selain Nabi Sulaiman, ternyata dihargai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, sampai kemudian Allah menamakan surat tersebut dengan nama Suratun Naml, surat semut. Coba bayangin, semut aja yang berbuat baik dengan meminta kepada kawanannya untuk memberi jalan bagi Nabiullah Sulaiman, di mana kebaikannya itu nggak ada satu orang pun di antara manusia yang tahu, yang dengar selain Nabi Sulaiman. Walaupun kebaikannya kecil, ternyata kemuliaannya Allah berikan sangat besar, sampai Allah abadikan menjadi nama surat di Al-Quran, yaitu surat Naml. Teman-teman coba renungkan lagi nanti di surat Al-Kahfi, ada yang lebih ekstrim. Di dalam surat Al-Kahfi, Allah menceritakan tentang seekor hewan najis, seekor hewan yang dalam fikih Islam tidak boleh kita mengenai liurnya kecuali membersihkan dengan 7 kali membersihkan. Di antaranya salah satunya dengan debu yang bersih atau dengan cara disamak. Apa hewan itu? Anjing. Bayangin, anjing disebutkan di dalam Al-Quran. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasil
anjing mereka menjulurkan kedua lengannya duduk di depan mulut gua. Anjing disebutkan di Al-Quran, padahal Al-Quran kalimat yang mulia, tidak ada kalimat yang hina di dalamnya, tetapi di dalam kalimat yang mulia itu ada sebutan nama hewan yang najis, yaitu kalimat kalbun, anjing. Dan bukan sekali teman-teman, berkali-kali. Sayaquluna thalathatul rabi'uhum kalbun wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbun rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang bilang jumlah mereka 3, yang keempat anjingnya. Ada yang bilang jumlah mereka 5, yang ke-6 anjingnya. Ada yang bilang jumlah mereka 7, yang ke-8 anjingnya. Coba bayangin, anjingnya, anjingnya, anjingnya. Berkali-kali Allah mention anjing di dalam surat Al-Kahfi. Kenapa? Kok anjing ini penting banget? Kok anjing ini diulang-ulang disebutkan oleh Allah yang Maha Mulia? Kok anjing ini dihargai sekali? Apa kebaikannya anjing ini? Ternyata kebaikan anjing ini adalah basitun zira'aihi bil wasit, duduk di mulut gua dengan melonjarkan keempat kakinya sambil menjaga mulut gua. Cuman itu peran anjing, cuman duduk di mulut gua. Pertanyaannya, ngapain dia menjaga mulut gua? Siapa yang ada di dalam? Nabi? Bukan. Kalau di dalam itu Nabi, maka pekerjaan anjing ini mulia karena menjaga Nabi. Siapa yang di dalam ulama? Bukan. Siapa yang di dalam orang tua atau perempuan? Bukan. Kalau orang tua dan perempuan memang harus dijaga. Ternyata yang dia jaga di dalam gua itu adalah anak muda yang sebetulnya nggak butuh-butuh banget dijaga. Coba bayangin betapa sepelenya kebaikan anjing ini. Ngejagain mulut gua, yang dijaga anak muda. Terus anak mudanya sendiri enggak? Enggak sendiri. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7. Allahu a'lam. Yang jelas mereka rame, enggak sendiri. Enggak butuh penjagaan karena mereka anak muda dan rame. Terus ngapain mereka di dalam gua? Lagi taklim? Enggak. Lagi zikir? Enggak. Lagi ngapain? Mereka lagi tidur. Coba bayangin, enggak penting banget loh kebaikan anjing ini. Jagain mulut gua sambil melonjong. Terus yang dijaga anak muda sehat walafiat, dan yang dijaga itu nggak sendiri ramean, dan yang dijaga itu bukan lagi ibadah atau taklim, lagi tidur. Coba bayangin. Tapi teman-teman, walaupun kebaikannya sepele, walaupun kebaikannya kecil, misqala dzarrah, tetapi Allah nggak pernah mau melupakan kebaikan anjing tersebut sehingga dimention berkali-kali di dalam surat Al-Kahfi. Seolah-olah Allah mengatakan, jangan lupa ada anjingnya yang keempat. Kalau ada yang mendebat berapa jumlah Ashabul Kahfi? 5 kata sekelompok orang. Kata Allah, jangan lupa yang ke-6 anjingnya. Kelompok yang lain mengatakan 7. Kata Allah, jangan lupa yang ke-8 anjingnya. Artinya apa? Jangan lupa ada anjingnya. Begitu Allah menunjukkan betapa Allah memuliakan kebaikan sesuatu. Semut Allah muliakan, padahal dia kecil. Anjing Allah muliakan, padahal dia najis. Selama dia punya satu kebaikan di jalan Allah, maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Malam ini kira-kira kebaikan kita sama nggak dengan semut di dalam surat An-Naml? Sama nggak teman-teman? Besar mana kebaikan yang kita lakukan malam ini dengan semut? Insya Allah besar kebaikan yang kita lakukan. Teman-teman, ada yang datang dari Kisaran, datang dari Brastagi, datang dari mana-mana dengan jarak yang jauh, berjalan kaki, naik kendaraan, ada yang nebeng ke temennya, nggak tahu mau nginep di mana di sini. Semuanya adalah kebaikan yang bukan sekecil mithqala dzarrah. Itu kebaikan yang sangat besar. Panitia mengadakan acara ini dengan jerih payahnya berhari-hari, berminggu-minggu. Itu bukan sekedar menjulurkan keempat kakinya di mulut gua. Itu lebih daripada yang dilakukan anjing Ashabul Kahfi. Maka
kalau semut dan anjing saja Allah muliakan sebegitu tingginya, gimana dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan? Syaratnya cuma satu, jangan buka rahasia. Syaratnya cuma satu, jangan buka rahasia, biar Allah yang membukakan jika Allah berkehendak. Jadi kalau ada yang nanya, lo udah biasa tahajud, diam aja, nggak usah ngomong. Belum sih, baru belajar, baru juga setahun. Kalau udah biasa puasa Senin Kamis, belum terlalu sering sih, tapi lumayan lah, seminggu 2 kali hampir nggak pernah tinggal. Aku pengen diajarin lo gimana cara biar bisa hafal Quran. Oh, aku juga nggak terlalu banyak hafalannya, baru 15 juz. Jangan buka rahasia. Kenapa? Begitu teman-teman buka rahasia, nilai dari kebaikan itu langsung turun. Kalau kita pengen viral di langit, bersabarlah untuk tidak viral di bumi semasa hidup kita. Dan Ariel adalah ayatun min ayatillah yang lain selain kisah di dalam Al-Kahfi dan di dalam surat An-Naml. Maka pada malam ini saya ingin mengajak anak muda Tanjung Morawa dan bahkan Sumatera Utara semuanya, yuk kita punya rahasia dengan Allah. Lakukan satu kebaikan, 2 kebaikan, 100.000 kebaikan yang gak ada orang lain yang tahu selain kalian dengan Allah saja. Kalau perlu orang terdekat di sebelah kalian aja gak tahu. Kalau perlu jaga dari dia bahkan. Kalau udah punya pasangan, jaga amalan rahasia sampai pasangan pun gak tahu. Walaupun gak mungkin semuanya, tapi sisihkan sebagian dari amalan kita untuk tidak ada yang tahu. Jangan semuanya diposting, jangan semuanya berharap trending, jangan semuanya update status, jangan semuanya diceritakan, rahasiakan, biar kita dengan Allah aja yang tahu. Kalau orang membanggakan amalnya, kalau ada orang yang membanggakan amalnya, kalian merasa dihina, lihatlah ke langit dan tersenyumlah. Udah cukup segitu aja. Kalau kalian dihina nih, kamu nggak pernah ngaji, kamu nih nggak pernah sedekah, kamu nih nggak pernah bantu dakwah, kamu ini, orang menghina kita, pandanglah ke langit sambil tersenyum. Udah gitu aja. Jangan kepancing. Kamu nggak tahu siapa yang kemarin begini dan begitu. Kamu nggak tahu siapa yang selama ini begini dan begitu. Nggak usah kepancing. Rahasiakan sebisa kita sampai akhir hayat. Insya Allah, Allah akan memuliakan kita lebih daripada semut dan anjing di dalam Al-Quran. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan malam ini kita bawa pulang oleh booster. Ini modal hidup teman-teman. Saya nggak mau ngasih ceramah yang banyak-banyak, teoritis, ilmiah. Saya cuma pengen ngasih pesan sederhana saja, tapi bisa dimaksimalkan untuk kita aplikasikan dalam hidup kita. Sederhana pesan saya malam ini, yuk punya rahasia antara kita dengan Allah dan sabar untuk tidak membocorkan rahasia itu kepada manusia. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita semuanya. Sekali lagi barakallahu fikum buat teman-teman Berani Hijrah, Al-Fatih United dan seterusnya. Semoga kita diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita akan tutup dengan doa dan juga muhasabah. Jadi buat teman-teman jangan kemana dulu, kita akan kembali menjemput ridho dan juga berkah dari Allah SWT untuk konser langit bersama gurunda kita Ustadz dan Ataki, yaitu doa dan juga muhasabah. Kepada gurunda Ustadz dan Ataki kami persilahkan. Baik teman-teman sekalian, marilah sama-sama kita duduk sebentar untuk berdoa kepada Allah. Kita nggak pernah tahu di antara kita malam ini yang berdoa, mungkin ada seorang hamba Allah atau lebih dari satu orang yang Allah cintai sehingga doanya tidak ditolak. Maka berdoa secara berjamaah seperti ini sangat menguntungkan kita, apalagi yang merasa doa kita itu nggak sehebat doa orang-orang soleh karena kita banyak dosa. Maka caranya biar doa kita itu cepat sampai ke langit, jangan doa sendiri, berdoalah dengan orang-orang saleh. Kita nggak tahu, mungkin di antara kita di sini yang Allah lebih tahu ada hamba Allah, kekasih Allah yang doanya tidak ada hijab. Maka yuk sama-sama kita berdoa, semoga aminnya beliau ini akan menjadi kebaikan untuk kita semua.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Duhai Allah, segala puji dan syukur kepadamu atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Malam ini di tempat yang mulia ini kami berkumpul, ya Allah. Anak-anak muda Tanjung Murawa, Deli Serdang, Sumatera Utara berkumpul semata-mata karena ingin mendapatkan kemuliaan dan kebaikan darimu, ya Allah. Ya Allah, tuntunlah hati kami malam ini agar kami bisa mendapatkan keikhlasan dari setiap langkah kebaikan yang kami lakukan dalam hidup kami. Tuntunlah hati kami, ya Allah, agar bisa meniatkan segala sesuatu karena Engkau saja, bukan karena manusia. Jangan biarkan hati kami terusik dengan celaan, terusik dengan pujian, terusik dengan pandangan manusia, sehingga gugurlah kebaikan-kebaikan kami di matamu, ya Allah. Ya Allah, bantu kami anak-anak muda Indonesia agar kami mampu memberikan yang terbaik untuk negeri kami, bangsa kami, tanah air kami. Bantu kami anak-anak muda Indonesia untuk tampil mengangkat beban bangsa dan umat, agar kami anak-anak muda Indonesia terhindar dari perpecahan, agar kami anak-anak muda Indonesia tidak terbawa kepada arus-arus perdebatan yang justru merusak persatuan kami. Jangan biarkan bangsa Indonesia, khususnya para pemuda, terpecah belah karena marah, karena ego, karena sakit hati, karena kebodohan kami, ya Allah. Engkau tidak akan berikan keberkahan kepada suatu bangsa kecuali jika bangsa itu bersatu dalam kebaikan. Tuntunlah hati pemuda-pemuda Indonesia, kaum muslimin, agar mereka memiliki hati yang satu, perasaan yang satu, wahdatus syu'ur, sehingga ketika salah satu di antara mereka merasakan sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Jangan biarkan lagi kami terbelah, ya Allah. Terbelah karena pemilu, terbelah karena perbedaan pendapat tentang fikih, terbelah karena organisasi dan komunitas, terbelah karena ego dan sombong. Jadikanlah kami bangsa yang satu, yang punya semangat yang sama untuk membangun negeri yang kami cintai ini, warisan dari nenek moyang kami, amanah darimu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemuda Deli Serdang sebagai pemimpin-pemimpin Indonesia masa depan, yang akan memimpin Indonesia dengan ketaatan kepadamu, ya Allah, yang akan memimpin Indonesia untuk memberikan keadilan bagi rakyatnya, bangsanya, ya Allah. Munculkan dari Deli Serdang ini seorang Abu Bakar As-Siddiq, seorang Umar bin Khattab, seorang Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, seorang Khadijah, seorang Aisyah, seorang Fatimah, orang-orang yang mulia yang akan memimpin bangsa ini dengan kebaikan, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami selama ini. Kami adalah para pendosa yang sedang berkumpul bermunajat meminta ampunanmu, ya Allah. Jangan biarkan Engkau menutup pintu rahmat dari kami karena kesombongan kami, ya Allah.
Dosa kami banyak ya Allah, terutama dosa kepada ayah dan bunda kami. Kami sering menyakiti perasaan ibu kami ya Allah. Berteriak membentak mereka, padahal ayat-Mu jelas menyatakan agar kami bersikap lemah lembut kepada mereka. Tetapi kadang kami tidak sabar ya Allah, sehingga kami membentak ibu kami, bahkan terkadang di depan umum dan membuatnya malu dan sedih. Kadang kami mendebat ayah kami, merasa kami lebih tahu. Padahal Nabiullah Ibrahim saja, seorang kekasih Allah Khalilullah, bapaknya para anbiya, orang yang sangat mulia, tidak pernah mendebat ayahnya kecuali dengan kalimat salaman, kalimat yang terpuji. Siapalah kami ya Allah yang ingin mendebat ayah kami sendiri? Dosa kami teramat banyak ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Tuntunlah jalan hidup kami. Amal kami sedikit, bahkan kadang yang sedikit itu tergelincir karena riya. Tuntun kami agar mampu beramal soleh sepanjang hidup kami, mampu menjaga keikhlasan dari amal kami, menjaga dawam dan istiqomah sampai akhir hayat kami. Ya Allah, jadikanlah Berani Hijrah Fatih United sebagai salah satu di antara bi'ah dan suhbah soleh bagi masyarakat kami, bagi pemuda-pemuda kami di Deli Serdang, Sumatera Utara. Karena anak muda membutuhkan suhbah solehah, membutuhkan lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, maka jadikanlah Berani Hijrah dan Al-Fatih United sebagai pertemanan yang baik bagi mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah taufik kepada pemimpin-pemimpin kami, berikanlah taufik kepada ulama-ulama kami, berikanlah taufik kepada da'i-da'i kami, berikanlah berkah bagi bangsa dan negeri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik, jazakallahu khair guru kita Ustadz Hanataki yang tadi sudah mentransferkan ilmunya. Kita sama-sama menggali hikmah jemput hidayah di acara konser langit bersama guru kita Ustadz Hanataki. Dan juga buat teman semuanya, sebagai rasa syukur kita karena sudah berkumpul bersama-sama dan juga menerima transfer ilmu dari guru kita Ustadz Hanataki, boleh yang tadi mau memberikan infak terbaiknya boleh banget, belum terlambat. Yuk, bisa yuk, sat nanti akan ada panitia yang pastinya akan berkeliling untuk menerima infak terbaik dari Anda semua, dari teman-teman semua, sebagai bentuk rasa syukur. Hari ini kita sudah sama-sama diberikan kesehatan, berkumpul di tempat yang sangat istimewa dan bertemu, mendapatkan transferan ilmu dari gurunda kita Ustadz Hanan Ataki. Jadi boleh silakan sekali lagi buat Anda mungkin yang tadi ingin memberikan infak terbaiknya, boleh sekali. Ini akan ada teman-teman panitia yang pastinya dengan senang hati untuk menerima infak terbaik dari teman-teman semua yang hadir pada hari ini langsung dari lapangan Persatuan Sepak Bola Keluarga Banten, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara ya. Dan juga kami punya ada spesial nih, kita akan lelang Quran di akhir acara ini ya. Ada yang mau? Ini Masya Allah Tabarakallah, ini adalah Al-Quran Special Edition dari konser langit ya. Ini kita akan lelang dengan harga, ini ada lumayan banyak tapi limited banget, dengan harga 1 juta rupiah ya. Boleh ditransfer, nggak usah khawatir ya. Ini silakan, ini adalah Al-Quran Special Edition dari konser langit Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara ya. Bapak-bapak yang belakang mungkin ada yang mau Al-Qurannya, ini bisa langsung ditransfer, nggak usah khawatir ya. Seharga 1 juta rupiah. Ada yang berminat buat teman-teman di Tanjung Morawa? Oke, masih berpikir, tidak kenapa-napa. Sat, ayo ya, ini luar biasa sekali, spesial, pastinya terbatas sekali ya.
sekali lagi kami menawarkan untuk Anda ini lelang Al-Quran Special Edition dari Konser Langit langsung dari Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ada yang mau? Ada yang berminat? Ibu mau? Mau Bu? Oke, ibu yang sebelah sana mau? Boleh dibantu. Yang mana? Yang foto? Bang boleh minggir yang foto, katanya maaf ya, afwan. Mana ibu? Ibu mau Bu? Oh mandi. Oh, ibu ngeprank saya ibu ya. Ya, yang merasa kehilangan handphone silakan menghubungi teman-teman panitia ya. Pokoknya handphonenya luar biasa, di belakangnya ada slogan spesial. Nanti boleh menghubungi panitia. Kalau enggak nanti dijadikan giveaway ya. Punya siapa? Oh iya, maaf. Nanti ke panitia ya. Silakan boleh menghubungi Berani Hijrah atau Al-Fatih United ya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Terima kasih Gurunda Ustaz Ataki. Terima kasih untuk Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Musa Rajek Syah Esos M. Hum juga Bang Ijek, terima kasih banyak. Dan juga semuanya para Ustadz, Gurunda, alim ulama yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan kasiron ya. Sekali lagi kalau ada yang mau ya, ini Al-Quran special merchandise dari Konser Langit ya. Ini bisa langsung menghubungi teman-teman dari panitia. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Dan kita akan bertemu kembali dengan MC kita, ada Bang Aziz ya. Senyum, cakep banget, senyum dong. Takbir, Allahu Akbar. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah bersama Bang Buni ya. Ya betul sekali ya. Bang Aziz gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Keren banget ini Bang Aziz tuh tadi MC-nya bilingual ya, dengan pakai bahasa Inggris juga. Baik, kameramen untuk naik ke atas dokumentasi foto bersama Ustadz Ananataki, tim Media Center. Nggak bisa Pak, ke atas aja Pak. Naik aja ke atas Pak. Kami undang kameramen untuk naik ke atas. Oke. Ya terima kasih untuk semuanya. Oh saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah support dan juga para sponsor. Terima kasih untuk BKRTM Tanjung Morawa, Aini Gua Deli Serdang, Bakso Lava Ummu Akbar, Outlet Dimsum, Amaro Cafe, Amaro Coffee, JPR MI Deli Serdang, Karang Kaluna Deli Serdang, PMI Deli Serdang, Bikers Hijrah Fisabilillah, Project Art, Yusuf Multimedia, Anycraft, Tamora Soft, Jogja Distro, Pertamina Medan, MAPI Minyak Dwi Fungsi, Audrey Balon, Hydro Koko. Dan terima kasih untuk Anda semua yang pastinya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Jazakumullah khairan kasiran ya. Bang Aziz masih semangat. Masih dari siang ya Bang ya. Masya Allah. Keren banget loh ini. Udah jumpa Mas Budi makin semangat nih. Berani Hijrah. Bang Aziz udah ada yang punya. Alhamdulillah. Mana istrinya? Ada istri dan juga anak saya di sudut kanan Bang Budi. Mana istrinya Bang Aziz? Saya. Oke. Yang muda Anaknya? kecil saya Hawari di sudut kanan. Masya Allah ya. Luar kirain masih single loh, kelihatannya tuh kayak masih single soalnya. Allah Akbar. Canda ya Bang Aziz ya. Oke. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, semua pihak yang sudah membantu Berani Hijrah, terutama terima kasih banyak. Dan juga terima kasih untuk Al-Fatih United, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan semua masyarakat ya dari Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan kasiran. Kita pamit dulu karena Ustadz juga tidak mempunyai banyak waktu. Kami harus mengejar
waktu, mohon doanya buat teman-teman ya. Kita akan menuju ke Labuhan Batu ya. Wow. Baik, panitia kolektif Konser Langit, kami undang ke depan panggung Rijing untuk kita foto bareng sebelum Alustad meninggalkan guntangan lapangan Konser Langit. Betul. Saya undur diri ya Bang Ajis ya. Masya Allah, luar biasa banget. Ini vibes-nya dari teman-teman dari Tanjung Morawa, dari Serdang, Sumatera Utara sangat keren banget. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada kesalahan perkataan, kehilafan perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Sehat selalu, insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih untuk Berani Hijrah. Jangan lupa untuk follow di @BeraniHijrah_1439. Dan juga terima kasih untuk Al-Fatih United. Bisa follow Instagramnya di @Al-Fatih United. Saya Budi Asfian undur diri, akhir kata selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan kepada MC yang sangat luar biasa, MC paling radikal se-Sumatera Utara, Bang Aziz. Takbir! 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 Barakallah, jazakallah khair kepada dari MC tim Usaha Nataki yang sudah menakodai acara inti serta puncak kita di Konser Langit bersama Al-Mukarram Ustazun Al-Fadil Usaha Nataki LC. Seluruh panitia kolektif untuk sama-sama kami undang ke depan pantas panggung Rijing. Mohon maaf, ini sudah di sudut ya kawan-kawan sekalian. Sudah terlihat tambahan dari tim semut binaan Ustadz Faisal, satu komisi dengan penasehat Berani Hijrah dari Yayasan Gerakan Santri Berbuat. Masya Allah, Bang, kami siap turun untuk tambahan pasukan semut di Konser Langit. Takbir! Takbir! Baik teman-teman sekalian dan seluruh panitia kolektif, acara Konser Langit dengan berakhirnya penyampaian dari Al-Mukarram Al-Ustad Ustazun Al-Fadil Hananataki LC, dan juga tadi ditutup dengan doa muhasabah, dan tadi ada lelang ya oleh-oleh dari Al-Ustad dan tim yakni Al-Quran. Nanti bisa menghubungi Berani Hijrah, datang ke Peta Street Panggung Rijing di IG-nya @Berani_Hijrah_1439 dan IG Fatih United. Jadi teman-teman sekalian, seluruh rangkaian kegiatan bisa dilihat dan diupload di YouTube-nya channel dan juga Instagram komunitas Berani Hijrah dan Fatih United. Jazakallah kepada penasehat kami Murabbina Gurunda Al-Mukarram Dr. Haji Haryanto LCMA yang di tengah kesibukan beliau selaku Ketua DPRD Sumut tingkat 1, yang juga didampingi oleh Bapak Haji Musara Jeksa yang cukup gandrung dengan kaum milenial, khususnya acara-acara keagamaan. Semoga Allah jaga beliau dan semoga Allah berikan kesehatan usia terbatas buat beliau dan keluarga. Amin, Allahumma amin. Dan juga seluruh keluarga besar Al-Fatih United dan juga Al-Ustad Faisal yang juga sama-sama di DPRD tingkat 1 bersama Murabbina Dr. Haji Haryanto yang juga membawa yayasan GSB. Jazakallah ayahanda kami, gurunda kami, abang kami, Bapak Haji Musara Jeksa yang sudah berkenan membersamai di acara Konser Langit komunitas Berani Hijrah, Al-Fatih United, dan juga bersama Al-Ustad Hananataki LC. Pengamanan dari Bapak Pangkong Praja Deli Serdang, dan juga tadi kita lihat pengamanan dari Dagramil dan juga Polres Deli Serdang, Polsek Kecamatan Tanjung Merawa, dan seluruhnya kami ucapkan terima kasih karena Konser Langit ini takkan berjalan kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, warga, dan juga seluruh lapisan masyarakat yang ada di Tanjung Merawa, khususnya Deli Serdang dan umumnya Sumatera Utara. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir!
Nggak ada. Baik, untuk tim sunduk di pintu keluar silakan sekalian untuk stay dan tetap di pos pintu keluar. Kami mohonkan kepada teman-teman tim sunduk di pintu keluar untuk kita stay dan bergerak sembari bapak kita meninggalkan tempat pemeriksaan kita. Kita bergerak di 2022. Kami mohonkan kesediaan sampai kita di konser langit juga beliau tidak menyapa dan supaya menjadi Vespa dikawal oleh mereka juga beliau dari Majelis ini kami juga disapa dan juga menapa masyarakat perhatiannya. Semoga Allah jaga beliau dengan sebaik-baik penjagaannya dan semoga memberikan kesehatan di kepada sebuah beliau dan sebuahnya dan khususnya keluarga besar kita sudah pada yang COVID-19 jasa terlalu yang jasa yang terakhirnya saya sebut bersama yang tim sunduk standby masih keluar kota. Kami mohon maaf seluruh panitia kolektif konservasi untuk tetap stay di lapangan konservasi. Subscribe, like, and share. Aktifkan lonceng notifikasinya. Jika tidak suka, komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.